nama saya Nurlili Melinasari, perwakilan dari kelompok 1. Dalam mata kuliah Manajemen Triasur, kelompok 1 ini akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup manajemen. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Sylvia Dewi dan Rina Antika. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut kepada materi pertama tentang manajemen Pasifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Antika, NIM 1908203098. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen Pasifa dan fungsi sumber dana bank. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang manajemen Pasifa. Manajemen Pasifa mempunyai dua pengertian. Manajemen Pasifa dalam arti sempit yaitu manajemen pengelolaan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang tak terduga. Sedangkan dalam arti luas, manajemen Pasifa yaitu suatu proses mengendalikan dan mengkoordinasikan sumber-sumber dana bank. Jenis-jenis Pasifa terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dana sendiri. Proporsi dana sendiri relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktifannya. Yang kedua, dana dari deposan, yaitu sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka yang berasal dari nasabah perseorangan atau badan. Yang ketiga, dana pinjaman, yaitu dibagi menjadi 4. Call money merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain. Yang kedua, pinjaman antara bank dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank. Yang ketiga, kredit likuiditas Bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Jenis Pasifa yang keempat yaitu sumber dana lain yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu setoran jaminan, merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Yang kedua, dana transfer yang tersimpan di bank tidak menimbulkan kewajiban bagi bank untuk memberikan imbalan jasa berupa bunga, sehingga dana ini merupakan dana murah bagi bank. Yang ketiga yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU, merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh Bank Indonesia. Yang keempat, diskonto Bank Indonesia. Fasilitas diskonto adalah menyediakan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Tujuan manajemen Pasifa: 1. Meminimumkan biaya dana bank. Kedua, memelihara hubungan bank dengan nasabah. Yang ketiga, memanfaatkan kesempatan dengan mencari terobosan dalam menghimpun dana dengan tetap memperhatikan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi sumber dana bank. Fungsi sumber dana bank yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran kegiatan usahanya. Sumber dana akan ditempatkan untuk membiayai usahanya dengan melihat karakteristiknya dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen Pasifa. Yang kedua, dana berfungsi sebagai sumber likuiditas bank. Pemeliharaan likuiditas bisa dicermati dari dana yang ditempatkan pada kas atau giro wajib atau bahkan pada secondary reserve berupa marketable security berjangka pendek. Yang ketiga, sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi untuk kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga mengindikasikan bahwa masyarakat relatif percaya kepada bank yang bersangkutan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia Dewi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Produk penghimpunan dana.
adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari dana dari pihak deposan, kemudian disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan sebagai fungsi intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat ini ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudorobah. Yang pertama, prinsip wadiah. Prinsip yang diterapkan adalah wadiah yadamanah pada produk rekening giro. Wadiah yadamanah berbeda dengan wadiah yadamanah. Kenapa? Karena pada wadiah yadamanah, harta titipan itu tidak boleh dipergunakan sama sekali. Sedangkan pada wadiah yadamanah, di mana pihak yang dititipi atau pihak bank itu bertanggung jawab atas harta titipannya, sehingga pihak bank boleh memanfaatkan atau mempergunakan harta tersebut. Produk wadiah itu ada dua, yaitu tabungan dan giro. Tabungan wadiah adalah simpanan yang penarikannya bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan bersama, yang dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela atau bonus dari pihak bank kepada pihak nasabah. Sedangkan giro wadiah adalah simpanan yang penarikannya dalam jangka waktu tertentu. Jadi ditempo waktunya kapan bisa diambil, dan penarikannya bisa melalui cek atau bilet giro. Dan yang kedua ada prinsip mudorobah. Dalam menerapkan prinsip mudorobah, penyimpan bertindak sebagai sabilul mal atau pemilik modal, sedangkan bank bertindak sebagai mudorib atau pengelola dana. Pada prinsip mudorobah, yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah mudorib atau pengelola dana. Karena salah satu karakteristik prinsip mudorobah adalah pekerjaan sepenuhnya dilakukan oleh mudorib atau pengelola dana, sehingga sabilul mal atau pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana mudorobah ini gitu. Rukun yang harus ada dalam prinsip mudorobah adalah yaitu sabilul mal atau pemilik modal. Yang kedua adanya mudorib pengelola dana. Yang ketiga adanya usaha yang dibagi hasilkan. Yang keempat adanya nisbah atau pembagian keuntungan. Dan yang kelima adanya ijab dan qabul. Pada prinsip mudorobah ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu mudorobah mutlaqoh dan mudorobah muqayyadah. Nah, mudorobah mutlaqoh ini yaitu investasi yang tidak terikat, dalam artian bentuk kerjasama antara sabilul mal dengan mudorib itu cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis, misalkan bidang, cara, tempat, atau lainnya gitu. Contohnya apa? Contohnya tabungan mudorobah dan deposito mudorobah. Tabungan mudorobah ialah dana yang diterima dari nasabah yang diakui sebagai dana syirkah temporer dan pengambilannya boleh dilakukan kapan saja. Sedangkan deposito mudorobah ialah investasi yang berdasarkan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad yang telah disepakati bersama. Yang kedua, mudorobah muqayyadah atau investasi terikat. Artinya, sabilul mal memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Jadi, mudorib hanya bisa mengelola dana tersebut yang telah disepakati atau diberikan batasan oleh sabilul mal. Misalnya pada bidang usaha tertentu saja atau tempat tertentu atau lainnya. Contoh mudorobah muqayyadah ada dua, yaitu
on balance sheet dan off balance sheet. Yang pertama on balance sheet, yaitu sabilul mal yang memiliki syarat sehingga mudorib atau pengelola dana hanya bisa mengelola pada bidang, waktu, cara, atau tempat tertentu saja. Sedangkan off balance sheet yaitu penyerahan dana mudorobahnya langsung kepada pihak pelaksana usaha, sehingga bank hanya menjadi perantara antara pemilik modal dengan pelaksana usaha. Konsep bagi hasil mudorobah ditandai dengan adanya nisbah atau pembagian keuntungan. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak terkait dalam akad mudorobah. Sehingga dengan adanya nisbah atau pembagian keuntungan mencegah adanya perselisihan di berbagai pihak. Perkenalkan, nama saya Nurleli Melinasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Fund Transfer Pricing. Fund Transfer Pricing merupakan suatu mekanisme untuk menentukan suatu harga transfer atas unit tertentu. Dalam dunia perbankan, unit yang terkait adalah funding dan lending. Funding merupakan suatu aktivitas bank dalam mendapatkan sumber dana dari pihak ketiga, yaitu dalam bentuk giro, tabungan, deposito. Sedangkan lending merupakan aktivitas suatu bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam berbentuk pinjaman seperti modal kerja, kredit perumahan, dan pinjaman lainnya. Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini sangat berkembang sangat pesat. Salah satu tugas perbankan syariah yaitu adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kedua kegiatan tersebut memungkinkan terjadinya transaksi internal dalam lingkup perbankan syariah, baik antar kantor pusat dengan kantor cabang maupun kantor cabang dengan kantor pembantu. Dalam hal tersebut, manajemen perbankan syariah dapat menetapkan harga dana transfer atau fund transfer pricing untuk memberikan intensif terutama bagi kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu yang mampu menghimpun dana dari masyarakat dengan jumlah yang sangat besar. Selain itu, harga transfer dana pada bank syariah dilakukan agar pengelolaan dana lebih menjadi efisien. Asset and Liability Management atau ALMA memiliki peran penting dalam kebijakan harga transfer dana. Karena ALMA adalah bagian yang bertugas mengelola aset dan kewajiban yang dimiliki bank syariah. Dalam mekanisme transfer dana, ALMA berdiri di tengah-tengah antara aktivitas penghimpunan dan penyaluran pembiayaan. ALMA bertugas melakukan penetapan pricing harga transfer dana dengan persetujuan manajemen. Dalam penerapan harga transfer pada bank syariah terdapat beberapa faktor penting, di antaranya yang pertama yaitu ada pricing. Penetapan pricing atau harga transfer dana dalam hal ini dilihat dari rate atau tingkat imbalan yang dilakukan dengan menyesuaikan harga pasar. Faktor yang kedua yaitu adalah faktor efektivitas Asset and Liability Management atau ALMA. ALMA harus memiliki analisa yang lengkap terhadap kondisi posisi keuangan bank syariah, baik dalam aset maupun kewajiban yang dimiliki, serta pertumbuhan dana pihak ketiga dan pembiayaan bank syariah tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, ALMA akan dapat mempertimbangkan apakah akan tetap mempertahankan rate atau tingkat imbalan yang sudah ada saat ini atau mengubahnya. Dan faktor yang terakhir yaitu adalah kantor cabang. Kesadaran kantor cabang sebagai unit bisnis perlu menyadari bahwa harga transfer dana
berpengaruh pada laba atau rugi kantor cabang tersebut. Misalnya, pada suatu kantor cabang bank syariah memiliki kelebihan dana dan dapat digunakan untuk mensuplai kantor cabang yang sedang membutuhkan dana, maka kantor cabang tersebut memiliki potensi pendapatan atas transaksi internal tersebut. Pada akhirnya, pendapatan tersebut akan berpengaruh positif pada laba kantor cabang tersebut, sehingga berdampak positif pula pada evaluasi kinerja dan kompensasi dari manajemen dan pemegang saham untuk kantor cabang tersebut. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton materi tentang ruang lingkup manajemen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.